Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini tanggal 10 Desember 2022, ekstrakurikuler HSC akan mengajak kalian untuk wisata edukasi bersejarah di Kota Ngawi. Mau lihat keseruannya? Yuk ikuti kita. Sekarang jam menunjukkan pukul. Terlihat teman-teman sedang bersiap-siap menuju ke destinasi yang pertama. Jadi destinasi pertama kita adalah Monumen Keganasan PKI 1945. Penasaran? Stay tune video kita. Sekarang kita sudah sampai di Monumen Keganasan PKI 1948. Terletak di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di Madiun pada tahun 1948 telah terjadi pemberontakan PKI yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi, Partai Komunis Indonesia ingin berganti landasan negara Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Maka dari itu, untuk mengenang jasa korban dari penindasan PKI, dibuatlah monumen ini. Jadi bagaimana sejarah berdirinya Monumen Keganasan PKI 1948 di sini, Pak? Jadi kita mulai dari Musso tanggal 19 September 1948. Musso dan Amir Syarifuddin mendirikan negara Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun. Kenapa dipilih di Madiun? Karena Madiun punya lapangan udara, punya gudang senjata, dan letak geografis yang memungkinkan untuk memberontak. Itu. Terus pertanyaan kedua, apa saja yang ada di Monumen Keganasan PKI 1948 di sini, Pak? Monumen ini adalah merupakan sejarah, ya, pendidikan sejarah. Di sini ada tempat untuk taman-taman, ada spot untuk selfie, ada panggung untuk gembira. Di bawah itu ada pusat kuliner. Ya. Begitu ya, Pak? Tempat parkir yang begitu luas. Ya. Saya tadi lihat di sana ada relief. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana reliefnya? Ya, relief ini merupakan ada gambaran. Jadi tahun 1948 itu Musso dan kawan-kawan mendirikan negara Republik Soviet Indonesia. Karena Partai Komunis Indonesia itu tidak sesuai dengan paham dasar kita Pancasila, maka Musso dan kawan-kawan digempur oleh pasukan dari Siliwangi, dari barat, dari Solo, dari timur, dari Kediri. Karena sudah merasa terdesak, mereka lari ke timur, maunya ke Gunung Wilis. Sebelum sampai di Gunung Wilis, karena sudah merasa terdesak, dibantai di tempat ini. Itu ada gambaran kekejaman PKI, cara menyiksa mereka-mereka yang tidak sepaham dengan paham mereka, seperti itu. Musso sendiri itu tertangkap di Ponorogo, itu jenazahnya, gambar jenazah. Amir Syarifuddin tertangkap hidup-hidup diadili di Jakarta. Begitu ya, Pak. Oke teman-teman, jadi sekarang kita dalam perjalanan menuju ke destinasi kedua, yaitu Museum Trinil. Kira-kira keseruan apa saja yang ada di Museum Trinil? Ikuti terus keseruannya. Let's go! Nah, sekarang kita sedang berada di Museum Trinil. Museum Trinil terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedudulan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Museum Trinil merupakan museum yang khusus mengoleksi beragam jenis manusia purba dan juga hewan, dimulai dari zaman Paleolitikum sampai zaman Perundagian, termasuk jenis fosil manusia purba yang terkenal, yakni Pithecanthropus erectus. Tahu nggak sih kalau fosil manusia purba dan juga hewan yang terdapat di Museum Trinil ini sebagian besar ditemukan di Indonesia loh teman-teman. Wow, menarik ya.
apa saja yang ada di Museum Trinil ini? Ya, banyak sekali. Ya, kaitannya dengan minat khusus ya, karena Museum Trinil adalah minat khusus untuk mengangkat dunia pendidikan khususnya di bidang arkeologi atau di bidang paleoantologi, termasuk kecakapan dari ilmu arkeologi dan ilmu sejarah. Bagaimana peradaban manusia zaman dulu dibawa ke zaman sekarang. Menuju ke pertanyaan yang kedua, penemuan apa yang paling dicari saat berkunjung di Museum Trinil? Kebanyakan dari para generasi sekarang adalah menggali lebih dalam tentang keberadaan manusia purba, apakah masih ada atau tidak, dan itu terus yang kita tanyakan. Kemudian sejauh mana kita bisa mengapresiasi daripada ilmuwan terdahulu tentang arkeologi. Pertanyaan yang terakhir, apa pengalaman menarik Bapak selama menjadi tour guide di sini? Yaitu melakukan ekskavasi atau penggalian, mengeksplor besar-besaran dengan para profesor dari Belanda, dari Leiden, yaitu mengangkat apa yang telah dilakukan Du Bois. Jadi kita menelusuri jejak-jejak Du Bois, bagaimana situs yang dulu diangkat itu kembali terangkat dengan penemuan yang baru. Alhamdulillah yang kemarin yang kita fantasis yaitu di formasi paling bawah, formasi yang paling tua, jutaan tahun yang lalu, di formasi paling bawah kita menemukan yang namanya kerang laut ataupun tridakna, yaitu kerang raksasa. Dan itu masih bisa ditemui nanti di sebelah sana, dan juga ada kerang kecil yang ada guritan ukiran geometri. Di situ ada goresan di situ. Yang menemukan adalah Profesor Jose Jourdan dari Leiden. Itu yang menjadi salah satu saya, karena mengikuti hampir 1 bulan saya berpanas-panasan melakukan ekskavasi, mengenal struktur tanah, layer-layer tanah, stratigrafinya, kita tahu tentang lapisan yang ada di museum ini. Bagaimana perlakuan tanah terhadap dunia pendidikan itu benar-benar diapresiasi oleh ilmuwan Belanda, termasuk bagaimana perlakuan karbonat, kandungan karbonatnya, kemudian mineral piritnya, boksitnya, itu ada lengkap di Trinil. Karena berkesimpulan begini, bahwasanya kalau fosilnya ada, kulitnya kemana? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, itu akhirnya kita bisa menemukan kearifan lokal dan kekayaan yang ada di Trinil. Kalau kita mau eksplor secara sumber daya mineral, mungkin luar biasa. Tapi itu PR-nya pemerintah. Kalau kita hanya sebatas tahu, kemudian mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh ilmuwan luar negeri, ilmuwan Eropa. Bagaimana beliau itu respect sekali terhadap keberadaan Trinil. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Dede tadi, semoga kita dapat menambah wawasan tentang peninggalan bersejarah dari Museum Trinil ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya. Jadi, tonton terus keseruannya. Yuk. Dengan kakak siapa? Kak Nur Sasaka. Oh iya, ini mau tanya, tahu nggak sih kalau 60% penemuan fosil manusia purba di dunia ditemukan di Indonesia? Nah, karena itu Indonesia mempunyai julukan. Tahu nggak sih apa itu julukannya? Museum Manusia Purba Dunia. Iya, betul sekali. Museum Manusia Purba Dunia. Oh, benar. Nggak tahu, Kak. Sebelumnya kamu udah pernah wisata edukasi bersejarah belum? Sebelumnya sih pernah di Mojokerto, tepatnya di Boda Tidur. Ya, situ. Gimana perasaannya melakukan wisata edukasi bersejarah? Tentunya sangat senang sekali ya, bisa mempelajari hal-hal baru, bisa belajar langsung ke lapangannya langsung, dan tentunya pasti ada hal baru yang diketahui. Terima kasih. Ada isi di Benteng Vandenbosch ini, Pak.
Nah, kalau isi waktu sebelum direnovasi itu ya cuma kalau yang pernah saya lihat isinya itu ya cuma gedung-gedung atau bangunan ruang-ruangan, itu ada kamar mandi atau tempat administrasi, pencatatan bagi tahanan dan lain sebagainya. Tapi waktu sebelum direnovasi tempatnya itu juga banyak digunakan untuk apa ya istilahnya, tempat tinggal bagi orang-orang yang merawat gedung ini atau benteng ini. Ada lagi? Kita HSC mengadakan trip ini untuk pembelajaran di luar ruangan, karena kan kita udah jenuh ya pembelajaran di dalam kelas dari buku gitu. Jadi program ini untuk ya sekalian healing dan pembelajaran secara langsung melihat tempat bersejarah itu sendiri. Sekalian juga menambah wawasan tempat yang kayak bersejarah yang belum dijelaskan di buku itu gitu. Jadi lebih jelas. Sampai di sini dulu ya vlog kali ini. Semoga kita bisa bertemu di trip selanjutnya. Thank you for watching.